Saya kira tidak adanya respon dari Pak Prabowo membuat kubu Jokowi mencoba teknik lain untuk melawan Purbaya ya. Relawan biasa kayaknya nggak mempan nih. Akhirnya diturunkan para pendukung yang dianggap kelas kakap. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Sekarang ini tokoh pejabat publik yang beritanya bisa ngalahin berita selebriti adalah Menteri Keuangan Purbaya. Berita-berita tentang Purbaya rata-rata punya efek yang positif terhadap publik. Saking senengnya masyarakat dengan berita-berita tentang Purbaya, sampai ada netizen yang menyamakan Purbaya dengan pemadam kebakaran atau damkar. Damkar itu kan petugas dari pemerintah yang paling sering dimintai tolong oleh masyarakat ya. Bahkan ada yang mau curhat, juga larinya ke damkar. Di sini sudah terlihat bahwa Purbaya sudah punya tabungan citra yang positif. Hanya dengan gaya yang koboi, bicaranya ceplas-ceplos. Gaya itu didukung oleh pengalaman pekerjaan yang sudah lama di swasta maupun di pemerintahan. Juga didukung oleh pendidikannya yang sudah S3. Kalaupun dia ceplas-ceplos, ada isinya, daging semua. Nggak asal ngomong. Kalau mau mengkritik gaya Purbaya ini, harusnya yang mengkritik itu lebih hati-hati. Karena siapa tahu kan, balasan dari Purbaya malah semakin nampol. Bisa jadi salah satu alasan mengapa Purbaya dipilih oleh Pak Prabowo menjadi Menteri Keuangan karena gaya koboynya itu ya. Sejauh ini kan hanya Purbaya yang berani frontal mengkritik atau memaparkan jeroan kementerian lain. Sampai balas-balasan ngomong dengan Bahlil misalnya. Publik jadi gaduh memang, tapi ini beda gaduhnya. Kegaduhan yang menghibur publik. Purbaya jadi menteri terfavorit. Sedangkan Bahlil malah jadi menteri yang paling tidak disukai. Biasanya kan Presiden Prabowo nggak suka sama kegaduhan. Namun kegaduhan yang ditimbulkan oleh Purbaya memang berbeda. Punya dampak positif ke Presiden Prabowo. Oleh sebab itu, kegaduhan yang tercipta gara-gara Purbaya ya dibiarkan saja sama Pak Prabowo. Seperti kegaduhan ketika Purbaya membandingkan ekonomi pada era SBY dengan era Jokowi, di mana katanya era SBY itu lebih makmur. Sementara di era Jokowi itu utang menumpuk. Kan jadi heboh, bikin meradang geng Solo. Tapi dibiarkan aja tuh ya sama Pak Prabowo. Saya kira Pak Jokowi sangat tidak menyangka bahwa Menteri Keuangan pilihan Pak Prabowo bakal kayak gitu. Bisa mendatangkan gelombang demi gelombang besar ke arah Jokowi. Gempa-gempa kecil yang lama-lama bikin goyah juga kan. Termasuk ketika Purbaya menolak memakai APBN untuk membayar utang kereta Wush. Hal ini sangat menohok ke arah Jokowi ya. Apalagi setelah itu kan Luhut menyebut bahwa proyek kereta Wush itu busuk. Dan sekarang masalah Wush ini makin berkembang dengan adanya dugaan korupsi. Sampai berita media mulai mempertanyakan, apakah Jokowi bakal terseret? Semua itu kan awalnya dari berita yang ditimbulkan oleh Purbaya. Disengaja atau enggak, Purbaya sudah bikin Jokowi dan keluarganya panas dingin ya. Begitu besar dampak Purbaya sampai seorang Jokowi bisa bungkam di depan media ketika ditanya soal utang Wush. Bukan hanya bergesekan dengan Jokowi, Purbaya juga bergesekan dengan mantunya Jokowi, Bobi Nasution, terkait soal pemotongan anggaran Pemda yang menyebabkan beberapa gubernur itu menggeruduk kantor Kementerian Keuangan, termasuk Bobi Nasution. Dan kemudian soal adanya dana Pemda yang mengendap di bank. Kemudian ketika Wapres Gibran memanggil Purbaya untuk berdiskusi, media juga mempertanyakan, apakah pemanggilan itu karena ada aduan dari iparnya terkait pemotongan anggaran Pemda. Entah yang benarnya itu gimana ya, namun pemberitaan seperti ini ujung-ujungnya ya memojokkan Jokowi dan keluarganya. Ya mau gimana kan? Dinastinya memang ada di sana. Gesekan dengan Gibran juga muncul
ketika Menteri Purbaya membuat program aduan Lapor Pak Purbaya. Nama layanan aduan ini mengingatkan kita pada program Lapor Mas Wapres. Program yang diduga merupakan pencitraan politik Gibran ketika awal menjabat sebagai wakil presiden, yang diluncurkan ketika Presiden Prabowo sedang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri waktu itu. Namun kemudian diambil alih oleh pihak Pak Prabowo. Sehingga sampai sekarang gak ada kedengarannya lagi kan? Beda dengan Lapor Pak Purbaya yang sudah mendapatkan banyak respons dari publik dan juga masuk dalam berita-berita media. Bikin Purbaya makin meroket dan makin dikenal publik. Hingga saat ini, dari Purbaya tidak tampak ada upaya politisasi atas popularitasnya yang melonjak itu ya. Namun dalam survei, ternyata nama Purbaya itu sudah dimunculkan sebagai tokoh yang bisa mengalahkan Gibran untuk posisi Cawapres Prabowo. Apalagi, ada juga analis yang berpendapat bahwa duet Prabowo-Gibran tidak akan berlanjut di 2029. Karena kapasitas atau kemampuan Gibran yang sangat jomplang dibandingkan dengan beberapa tokoh lain. Seperti Deddy Mulyadi, Purbaya, AHY, dan lain-lain. Apalagi Pak Prabowo itu suka menyebut-nyebut S3 dengan bangga terhadap para menteri beliau, yang beliau banggakan tentunya sebagai orang-orang yang bisa mengatasi berbagai masalah, termasuk Purbaya. Makin tenggelamlah si Gibran ini kan. Nah, dari pihak Jokowi tentu ada upaya perlawanan terhadap Purbaya ya. Pertama dari pihak relawan, yang ketika Purbaya menyebut pada era SBY, rakyat lebih makmur ketimbang di era Jokowi, maka relawan ini meminta agar Presiden Prabowo itu memecat Purbaya. Dengan berbagai alasan ya, Purbaya itu dibilang tidak ngomong berdasarkan data, hingga dibilang memecah belah. Apakah ditanggapi oleh Pak Prabowo? Enggak tuh. Purbaya juga enggak memberikan reaksi apapun. Malah makin ngegas dan makin bersinar. Saya kira tidak adanya respon dari Pak Prabowo membuat kubu Jokowi mencoba teknik lain untuk melawan Purbaya ya. Relawan biasa kayaknya nggak mempan nih. Akhirnya diturunkan para pendukung yang dianggap kelas kakap. Entah kebetulan atau enggak, para pendukung Jokowi ini tampil di hari yang sama pada hari Jumat lalu. Budi Ari, Ketua Umum Projo, menemui Jokowi di Solo. Usai bertemu dengan Jokowi, Budi Ari pun menjadi corong, menyuarakan apa yang sebelumnya bikin Pak Jokowi itu bungkam di depan media, yakni soal utang kereta Wush. Intinya dia menyebut bahwa Wush itu bagus buat rakyat dan merupakan karya terbaik Jokowi. Ini memang gak mengarah langsung ke Purbaya, namun ini memperlihatkan upaya Jokowi untuk menyamakan level dengan posisi Purbaya di mata publik saat ini. Kemudian di lain pihak, Hasan Nasbi lewat channel YouTube-nya memaparkan kritik frontal terhadap Purbaya. Gaya komunikasi Purbaya menyentil pejabat lain secara blak-blakan di depan umum, katanya bisa melemahkan pemerintah. Lebih baik dilakukan di ruang tertutup katanya. Jika dibiarkan terus-menerus, maka pandangan publik akan melihat bahwa pemerintah itu tidak solid dan mudah diadu domba, katanya Hasan Nasbi. Itu semua disampaikan pada hari Jumat lalu ya. Seakan Jokowi itu mengerahkan segala kekuatan untuk membalas efek negatif gara-gara kelakuan Koboi Purbaya. Namun, apa yang terjadi hari ini? Bukannya menciut, Purbaya malah melawan balik. Dia membalas sentilan Hasan Nasbi dengan telak. Purbaya menunjukkan gambar hasil survei kepercayaan masyarakat pada pemerintah dari LPS. Angka survei itu turun terus ya di bulan Juli, Agustus, hingga September. Namun angka itu membaik di bulan Oktober, yang menurut Purbaya karena gayanya yang ceplas-ceplos itu. Jadi pemerintahan itu stabil di mata masyarakat, kecuali di mata orang itu, kata Purbaya merujuk ke arah Hasan Nasbi. Sampai akhirnya Purbaya menyebut bahwa dirinya bergerak atas perintah Presiden Prabowo. Dengan kata lain,
Purbaya merupakan perpanjangan tangan dari presiden. Balasan Purbaya ini sangat telak ya, seakan mengingatkan bahwa baik Budi Ari maupun Hasan Nasbi itu merupakan orang-orang yang sudah dipecat oleh Presiden Prabowo, sehingga tidak punya kapasitas untuk bisa dipercaya omongannya. Kan mereka sendiri sudah dipecat. Purbayalah yang patut dipercaya oleh publik. Dengan kata lain, jika ada efek negatif yang menimpa Jokowi dan keluarga, maka jangan ngarep sampai dibantu oleh Pak Prabowo. Karena Purbaya itu juga merupakan perpanjangan tangan dari Presiden Prabowo. Menyerang Purbaya berarti juga menyerang Presiden Prabowo. Itu berlaku termasuk untuk para pendukung dan relawan Jokowi. Toh kegaduhan yang timbul karena omongan Purbaya tidak merugikan Presiden Prabowo, malah menguntungkan. Karena jika menterinya populer dan dianggap baik, maka Pak Prabowo yang memilih menteri itu juga pasti kena efek positif. Pemerintahan Presiden Prabowo secara keseluruhan juga kecipratan citra positif. Mana mau Pak Prabowo memecat Purbaya kan? Saya rasa balasan Purbaya yang telak ini menyebabkan kubu Jokowi jadi makin bingung. Ini menteri mau diapain ya? Masa Gibran yang diturunkan buat memperingatkan Purbaya? Sama saja dengan bunuh diri itu kan. Nanti Pak Prabowo nyebut-nyebut S3 lagi. Mana soal ijazah belum kelar-kelar. Buat Pak Purbaya, lanjut deh Pak. Kami, rakyat yang lagi banyak beban dan masalah ini jadi terhibur dan lebih bersemangat dengan adanya menteri bergaya koboi seperti Bapak. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.